Iya Mbak Halo. Zeni. Tabir. Lu kenapa turun kan? Lu ngomong dong. Kenapa Mbak Zeni? Turun. Turun Yang di naik belakang mana kami si ini Rian ini? siapa? Macam saya pernah dengar suara Bu itu. dokter Oh, kan nuzul oh Bu. masih nggak kelihatan Hir. akunku, masih disembunyikan Oh, jin goib. korinku Mbak Zeni. Berarti Bu dokter ini bawa tuyul ke atas ini. Bawa jin. jin, jin korinku itu katanya, Oh, kata Hir, Tuhan dia ya, itu mirip punya dengan kuasa, kelihatan tapi punya power. Mana si Bu dokter ini tak kelihatan nih di belakang Tabir deh. Iya, tapi dia yang penting kan eksis suaranya gitu loh. iya barusan. Berarti ini iseng ini jin korinku nih, iseng nih. Iseng jin korinku. Kita diskusi aja lah, cerita tentang apa aja lah, cerita tentang gimana tata ibadah yang benar dan tata ibadah yang palsu gitu. Ajaran Oke lah benar Bang dan Hos, saya ajaran pamit turun palsu. dulu Bang Hos. Bang Enggak, Laskar, tema tanya hari saya. ini tadi Kunci. sudah. Tema hari ini Pamit sudah tadi turun dulu. Bang. Tema hari ini mengenai hijab udah selesai. Ini kita coba diskusi santai aja lagi sebenarnya. Sudah kok, tadi Pak Iya. Buda Angon yang mewakili dari pihak Islam tadi ngasih dalil. Ya Bang Hos, pamit dulu. Terima kasih. Ya saya Bang Laskar. Oke, Bang. Terima kasih. Salam, selamat sore. Ya. Selamat sore, siap-siap, Bang Bang. Duren, salah kata Ya. dapat narasumberku ya. Oke Bang. Ini pernah dengar ndak host bahwa ada tantangan kepada kiamat dari Mbak Ustaz Sugi? Ya. Sebentar, aku ngomong sebentar. Maaf sebentar. Aduh, Sore selamat malamnya. Bu dokter Sore selamat malamnya gimana? Bu dokter, kamu sekarang bebas sampai bilang Tabir ya. Enggak ada. Enggak tahu ini Mbak Sini. Coba dimunculkan Mbak Sini. Hajar nih jin korinku nih. Saya tunjukkan, buka topengnya. Jahil ini jin korinku nih sembunyiin akunku. Berarti aku nggak bisa dikasih gift nih kalau begitu. Bisa Bu. Ibu turun dulu Bu dokter. Ibu turun dulu. Bu dokter, ibu turun dulu ya Bu. Nanti Saya lagi sama mau vaksin ini, Bu dokter nggak kelihatan ini. Di mana dia ini? ya, Bu dokter turun dulu. Nanti saya naikkan lagi ya Bu. Bu dokter ini ngerocos dia ini. Ya kasih turun aja aku gimana tuh? Oh ditekan aja anunya ya, layarnya ya. Ya betul. Nanti request lagi ya Bu. Dokter gila. Jangan nyungsep Bu dokter. Apa Miri yang ngomong kayak gitu? Lu nggak mengharu ya? Jangan bisa. gitu lu. Patah lu. Masa rumah tamu di rumah gua lu kata-kata. Jangan gitu lah bro. Hargailah semua yang di room ini ya. Jangan gitu lah. Kata lu bro, jangan gitu lah. Kita berdiskusi. Ini apa dulu keilmuan sharing gitu Rian. Jangan lu langsung memponis. Berat bro. Kenapa Bang Kecep? Apa dia bilang tadi? Nggak tahu dah lu apa mau dibahas. Oke ya bro, tolong jaga kata-kata. Tapi begini ya. Tapi begini, Ya. selama saya bertiktok dan masuk ke room ini, cuma sekali ini yang muat 7. Satunya goib, satunya nggak kelihatan tapi suaranya ada. Baru sekali ini. Goib. Bener loh, tadi sampai 7 loh. Itu sih. Kalau aku udah 2 kali. Ada jinnya itu. Itu tempat. Oh, berarti kalau Bapak sudah 2 kali berarti memang sering jaringan itu ya berarti ya? Nggak tahu, itu dulu saya Di tempat ada dia. Nikahan atau Suaranya ada kan? Nggak ada di sisi ibu tadi. Tempat Iya, tapi suaranya ada maksudku. Iya betul. Suaranya eksis. Cuma suara doang. Tempat Mikana pernah, tempat Lina Wijaya pernah. Waktu hari itu Ibu Saiful, apa tuh? Ibu Sofia itu dulu pernah. Sofia itu. Gitu. Udah 3 kali. 2 kali ini lah gitulah. Katanya sudah boleh buka Komal 9 atau? Mana si Rian ini? Naik. Gini. Terhadap
itu kesadap, itu nanti hilang. Enggak lah, nggak apa-apa kok. Dia disadap atau diretas tuh ketahuan di notif, Pak. Kan kalau bisa cara tuh kan saya sinkronkan ini ke ini, ke malware. Lo mana tadi? Rian, lu kemana Rian? Tadi udah gua mana Rian? Keluarkan tampilkan dulu. Coba, iya, halo. Gini Bang Alif. Coba tunjukkan sama kami Injil yang dijatuhkan sama si Isa. Mana Injilnya? Makin hancur ini. Loh, kok malah ditanya balik? Kok malah ditanya balik? Alif. Terkata bahwa Isa itu dapat kitab Injil. Mana dia? Ya, kami contohkan. Ya, kita bisa aja dah. Lagi adan, saya mute dulu lagi adan. Silakan. Oke. Loh, enggak, tadi kan menarasikan itu. Udah, kalian kan katanya. Makanya ya saya tutup mic dulu ya. Jadi di sini kawan-kawan nanti akan bingung lagi di sini. Nggak bisa ya, saya nggak bisa ngomong. Ya, oke. Gini ya, kita bicara tentang ini. Gini, Nabi Isa, Yesus itu kan punya murid 12. Oke, buang satu Iskariot. Oke. Itu dibuang ya. 11 itu menyebar loh ke bangsa-bangsa berbangsa. Iya, sudah poin. Sebentar, selesai. Mereka mestinya menulis Injil atas kesaksiannya dia tentang Yesus. Lah, lalu kenapa yang di kanon itu hanya 4 pun itu hanya 2 murid langsung Yesus, yang satunya adalah murid yang murid bawahannya ya, tapi ini istilahnya lah. Nah, itu kenapa? Seperti Barnabas, Yakobus. Hubungannya dengan narasi Allah, nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil itu apa? Coba yang nyambung dong kamu diskusi Itu Pak. Sorry kawan-kawan, kemana-mana. Sebentar. Bro Malikil, aku turun sebentar ya. Halo, Bro Malikil. Bro Malikil. Bro Malikil. Halo. Oke, bro, berserah, monggo. Ya. Oke. Ya. Lompat kemana-mana, yang ditanyakan itu tadi bukti itu. Nama Nabi Muhammad itu ada di Taurat dan Injil mana? Asta, kamu paham. Asta, dengar dulu baik-baik. Muhammad, Allah berkata, nama Muhammad itu tertulis di dalam Taurat dan Injil. Kalau you mau mengkomparasi ke Alkitab, harus apple to apple. Nyambung konteksnya. Jangan kayak gitu, itu enggak nyambung. Apa yang ditanya, apa yang dibahas. Saya paham kamu mau cari pembenaran di dalam Alkitab. Mencari dukungan atas pertanyaan itu dari Alkitab. Saya paham. Tetapi yang nyambung dong. Sebenarnya gini loh Bang, saya tadi sebenarnya dari Ustadz Alwan itu gini loh. Sebenarnya kami meyakini bahwa nama Nabi Muhammad itu ada di Taurat dan di kitab terdahulu lah ya, ada nama Nabi Muhammad. Lalu kenapa kok sekarang faktanya tidak ada? Ya menurut saya itu memang karena sudah dirubah-rubah. Lah, itu pun juga terkonfirmasi oleh Yesus tentang dirinya yang dia merasa bahwa ada. Asta, jangan lompat-lompat dulu Asta. Di surat Yohanes lari ke Yesus. Tidak ada nama Yesus di perjanjian lama satupun. Asta, kamu pernah dengar nggak cerita ini sebentar Pak? Sebentar saya dulu Bang. Asta, kamu pernah dengar nggak bahwa Waraka bin Nawfal itu mencatat Injil seizin Allah? Itu kapan zamannya? Zaman Nabi. Ngerti nggak kamu itu bahasa itu? Zaman Nabi maksudnya gimana? Itu sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi loh ya. Iya, tapi di situ seizin Allah. Harusnya di Injil itulah tertulis nama Muhammad itu. Kamu gagal paham terus kamu. Tunjukkan Injil itu sekarang gitu. Bahwa itu seizin Allah itu ada nama Muhammadnya, itu masuk ke Malikil tadi gitu. Ya, terserah ya. Waraka bin Nawfal kok terserah? Nah, terserah. Nah, sekarang yang disampaikan disampaikan Mama Malikil itu Injilnya itu mungkin Injil yang ditulis Waraka bin Nawfal itu yang seizin Allah. Kan seizin Allah artinya itulah Injil yang ada nama Muhammadnya. Carilah itu. Kalau tidak ada, kalau tidak ditemukan.
Kalau tidak ditemukan, konsekuensinya Allah itu menyebarkan hoax. Nah, gini aja dulu. Berarti kalau gitu, Yesus juga menyebarkan hoax karena tidak ada loh di perjanjian lama loh nama dia. Waduh, lari ke Yesus lagi. Parah ini kamu. Kau pun nggak kenal Yesus siapa? Kau nggak kenal Yesus, si Isa-nya kau kenal. Ya, silakan. Ya. Oke. Saya turun dulu ya. Kembali ya. Sorry ya. Sabar Bang Story, sabar Bang Story, bantu jawab nanti. Udah mana? Oke. Ya. Oh, baik. Asta, tenang Asta. Maaf. Silakan Alif. Ya, monggo Bang Alif. Ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, tadi yang saya tanya adalah ketika membahas tertulis di dalam kitab Injil dan Taurat, saya tanya dulu sama kawan-kawan ketika menyanggah kitab Anda. Saya minta, kalau enggak gini, kalau Anda memang belum kitabnya Injil dan Taurat, saya minta yang aslinya. Yang aslinya maksudnya bagaimana? Yang ditulis oleh para rasul langsung? Justru saya, Alif, minta aslinya sama kamu. Karena kalian yang membuat narasi dirubah-rubah. Mana aslinya dari kalian? Biar kita dudukkan. Kok kami pula kau tuntut aslinya mana? Orang kalian yang menyuruh bilang kami memalsukan kok. Enggak, saya tanya sama kawan-kawan. Kawan-kawan kan pegang kitab Injil, bener nggak? Oke, ya betul. Saya tanya, nah, saya minta coba keluarkan mana Injilnya ya, yang asli benar-benar itu ucapan Yesus. Oke. Semua gitu. Jadi Injil yang kami aslinya baca, sebentar bro, Injil yang kami baca sekarang adalah Injil yang sama ditulis oleh para rasul. Itu maksudnya apa? Kamu mau minta aslinya apa? Aslinya yang perkamen yang olehnya para rasul menulis di situ? Atau yang mana kamu maksud ini? Ya, sebentar. Ya, yang kami pahami adalah kitab Injil itu adalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam atau yang diucapkan didakwakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi semua isinya ucapan Nabi Isa gitu, bukan ucapan atau pengamatan orang di luar Nabi Isa. Nah, itu. Ya, sebentar. Alif, kami nggak kenal Nabi Isa, Bang Alif. Injil Isa kami nggak ada. Maaf ya Bang Alif, cari aja sendiri Injil Isa. Oh gitu. Kalau gimana ya? Ucapan Yesus gimana? Injil juga bukan? Injil itu pembawa kabar gembira, bukan kita. Loh, kok malah jadi pada bingung? Gini, Bro Alif itu paham. Konteksnya itu berawal, ya. Allah membuat suatu pernyataan di dalam Taurat dan Injil bahwa, di dalam Quran, pernyataan di dalam Quran bahwa ada nama Muhammad tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, sampai detik ini kan tidak ditemukan. Yang dimaksud oleh Allah Taurat dan Injil yang mana? Kalau Taurat yang diterima oleh Nabi Musa, Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Oke, di mana itu? Ada nggak? Saat ini sudah tidak ada. Oke, kalau itu sudah tidak ada, bukankah Allah menerangkan sesuatu kesia-siaan? Artinya, kenapa kesia-siaan? Kan tidak bisa diverifikasi kebenaran perkataan Allah. Kesia-siaan karena tidak bisa diverifikasi kan? Pernyataan Allah ini bisa nggak diverifikasi? Sekarang saya tanya, sampai saat ini Injil itu masih ada nggak? Injil yang ditulis oleh para rasul sampai detik ini masih ada, yang disalin turun-temurun. Yang diucapkan oleh Nabi Isa atau Yesus? Yang diucapkan oleh Yesus ada sampai sekarang tertulis. Ya udah, keluarkan aja semua yang diucapkan, yang diajarkan oleh Yesus tentang nubuatan atau apa itu keluarkan aja. Ya ada kan baca dari Bang Alif, saya kasih Ntar Bang Malikil, Bang Alif, kalian yang menuduh kami memasukkan. Mana yang aslinya dari kalian? Coba tunjukkan. Saya tidak nuduh memasukkan kok. Mana? Tidak menuduh memasukkan. Di mana saya menuduh memasukkan? Setelah dirubah-rubah tangan manusia, mana aslinya? Oh ya, yang ada sekarang itu betul. Ya, banyak dirubah-rubah oleh tangan jahil manusia gitu. Dirubah-rubah oleh tangan jahil manusia itu betul. Lah sudah tidak ada yang aslinya. Sudah tidak ada. Bang Alif. Nah, makanya kawan-kawan juga tidak ada yang aslinya kan? Begini Bang Alif. Kawan-kawan punya yang aslinya enggak?
Bang Alif, saya akan coba apa yang disalahin kalian yang punya kitabnya? Gini, Bang Alif, Bang Alif. Kalian yang menuduh, kalian nggak bisa buktikan aslinya. Begini. Mana kita sih? Kok Kalau kamu abang menuduh, mau, kamu nggak bisa menunjukkan aslinya? Mana coba? begini Bang Alif. Saya ulang lagi, Pak. Aduh, satu-satu mana ini yang mau saya tanggapin? Dengar. Saya aja dulu. Dengar. Kalau abang mau, ya, saya mencoba menjawab ya. Kalau abang Alif mau meminta dokumen asli tentang penulisan Injil, itu ada di Museum Israel di Yerusalem. Jadi abang bisa ke sana, lihatlah secara nyata di museum itu. Dan saat ini itu pasti ada. Dan tebalnya itu sekitar 1460 halaman. Disalin dalam bahasa Yunani sekitar tahun 360 Masehi. Itu Alkitab tertua, Bang. Jadi abang bisa ke Yerusalem, wisata rohani, lihatlah Injil aslinya di sana. Apakah abang paham nanti dengan bahasa Yunani atau Ibrani? Oke, dalam perspektif Islam sebentar Bang ya, sebelum dilanjut, Injil itu adalah seluruh yang diucapkan oleh Nabi Isa, dakwahnya di situ. Nah, abang punya nggak di sini keluarkan semua data yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam, ya, atau diucapkan oleh Yesus. Nah, dari situ apa aja isinya gitu loh. Yesus enggak. Gini Bang, gini Bang. Sama Isa itu beda. Gini Bang, tapi kita kenapa tidak kitabnya bisa sama-sama Injil? Kenapa gini, kitabnya Bang. sama-sama Injil? Nggak bisa. Oke, gini Bang. Gini Bang. Ya kalau nggak mau disamakan ya udah nggak usah dibahas. Satu dulu Bang. yang dibawa Satu dulu Bang. Bang Ali. Injil palsu. Ntar Bang. Injil yang ada di abad ke-7. Ntar Bang. Mungkin. Ntar Bang. Bang Alif, kalau kalian menuduh Isa itu beda sama Yesus ya, jangan samakan. Karena apa? Satu di bawah pohon kurma, satu di Bethlehem. Udah beda itu ya. Makanya Isa itu lahir zaman Musa, Yesus Kristus abad pertama. Beda itu. Makanya aku bilang, mana Injil Isa itu sebenarnya yang punya kalian? Bawakan pohon kurma di mana? Mana yang dirubah? Pohon kurma di mana? Lu, pohon kurma di Bethlehem nggak ada. Pohon kurma di Bethlehem nggak ada. Hah? Nggak ada. Udah, paham? Itu daerah Israel kan? Kamu tuh jangan menutupi Isa sejarah itu, lah. Gimana sih? Ini kenapa jadi kelahiran dengar dulu, ya? Bang. Dengar dulu. Isa itu siapa? Keponakan Harun Musa kah itu? Aduh. Malah di kok aduh? Kamu ditanya si Isa itu keponakan Musa atau enggak? Ya bukan lah. Itu udah tahun 1450 sebelum Masehi. Itu zaman Musa. Kakak kandungnya si Musa itu namanya ada Maryam. Jangan salah. Di hadis juga ada dibilang ini bahasannya. Nabi Muhammad itu salah menyebut nama. Paham nggak? Makanya Bang Alif teliti dulu di mana Injil Isa itu. Kami nggak kenal itu si Isa siapa. Kami yang kenal Yesus Kristus. Paham? Ya. Paham ya? Udah tahunnya aja beda, orangnya pun udah beda. Oke. Berarti kita diskusinya sekarang mundur. Apakah Yesus dan Isa sama atau beda? Berarti itu sekarang temanya. Masalahnya Bro Alif dari tadi Kan kagak beda, nyambung. Yang Loh, kok dibahas kagak nyambung? ini, bentar. Yang dibahas ini kan pertanggungjawabkan. Anda kan diminta pertanggungjawabkan atas keterangan Allah. Bisa tidak diverifikasi pernyataan Allah? Kalau kagak bisa ya udah. Simpel ya kamu kan nuntut ada kan? Itu tertulis di Taurat dan Injil. Bukan saya yang nuntut, Allah yang berkata ada nama Muhammad. Iya, Allah ngasih tahu. Kami percaya Allah ngasih tahu itu dan buktinya waktu itu kan. Masalahnya kita tanya. Kita yang bro, tanya itu terverifikasi atau tidak. Kalau tidak terverifikasi, ada dua konsekuensi. Konsekuensinya pertama, Allah tidak mampu menjaga. Kedua, Allah menyebarkan hoax. Itu konsekuensi. Kalau nggak selalu ada. Begitu. Bukan selalu begitu. Ya bang. Tadi kan Pak ayat yang paralel itu juga konsekuensi yang sama dengan Yesus yang dia mengatakan bahwa kalau orang-orang itu percaya pada Musa maka harusnya dia tahu bahwa ada Yesus di sana gitu loh. Tapi faktanya menulis tentang aku. Memang Musa menulis tentang Sang Mesias. Memang apa sih? Iya, itu kan narasinya Bang Malik gitu.
Bukan Musa menulis tentang menulis Muhammad. tentang Mesias. Harusnya Menulis gini, tentang aku. Yesus adalah Mesias. Apa yang salah? iya, tentang jadi gitu Yesus itu bahwa kalau engkau percaya kepada Musa, harusnya dia percaya sama Yesus juga, karena Musa juga menulis tentang Yesus. Iya, Musa memang menulis tentang Yesus. Ya udah. Mesias. Yesus Kristus adalah sang Mesias. Juga dinubuatkan oleh Musa. Ya, pertanyaan saya, ada nama Yesus di perjanjian lama gitu loh. Kalau ada nama Yesus kan orang Yahudi pada Kristen semua. Oh, banyak namanya. Yod-Heh-Vav-He menyelamatkan. Ya, Bang. Banyak namanya. Yesus di perjanjian lama. Yesuati banyak sekali namanya. Bro, gini, di dalam keyakinan kawan sebentar. Saya tanya dulu, gini Bang Alvaro dan kawan-kawan Kristen, gini nggak? Kembali ke diskusi awal, Bang. Kembali ke diskusi awal. Baik, ini saya tanya dulu sama kawan-kawan Kristen ya. Ya, sebelum Bang Alif bicara, maksudnya menurut Bang Alif, Injil yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ke Nabi Isa itu turun abad keberapa, Bang? Ya pada beliau lahir lah. Waktu beliau ada di sana. Itu abad keberapa, Bang? Ya Nabi Isa abad keberapa? Abad awal. Abad awal ya? Iya dong. Emang mau abad berapa Yesus lahir? Harun itu bisa. Keponakan Harun itu bisa. Keponakan Musa. Yesus Kristus lahir di abad awal. Kalau Nabi Isa? Ya di abad awal. Gimana sih? Kenapa malah jadi nanya yang nggak penting? Gini loh, saya tadi bukan apa kayak gini, aduh. Bang, tadi gini ya, saya ingin ngomong. Gini, satu-satu dong. Coba masalah tahun kelahiran aja ditanya-tanyain sih. Emang di kitab Anda ditulis tahun berapa lahirnya? Karena gini, Bang. Gini, dengar. Enggak, di kitab Anda ditulis tahun lahirnya. Ada tahun. Udah, baru abad, udah ya. Harun dan Musa itu lahir tahun sebelum Masehi itu. Tahu arti Masehi? Tanda Bang Alif arti Masehi. Jadi kita mau bahas tentang apa itu Masehi? Iya, biar kita paham sejarah dulu. Biar jangan abang nuduh kami. Oh, jadi kita bahas sejarah kalau gitu. Kita bahas sejarah atau bahas Injil nih? Repot kali jadinya. Iya, ngapain malah jadi nanya apa itu Masehi? Aduh. Makanya gini, kita samakan perspektif dulu, Bang. Saya samakan perspektif dulu. Anda menyamakan Isa sama Yesus. Makanya saya mau tanya. Menurut Anda sama apa beda? Isa itu beda. Ya udah, kalau beda nggak usah didiskusikan, nggak usah nyanggah kalau saya jelasin. Apa tema yang mau diangkat kalau dibilang beda? Maksudku gini loh, Bang. Jadi jangan sama-samakan Injil Isa itu sama Injil pengajaran Yesus Kristus. Pengajaran Yesus Kristus itulah dibilang Injil. Paham? Apa yang diajarkan oleh Yesus? Apa yang diajarkan oleh Yesus? Yuk. Datang ke sekolah minggu dulu lah, biar kami ajarkan. Oh, gitu. Kalau enggak, kitab Markus termasuk Injil juga enggak, Bang? Kitab Markus termasuk Injil juga enggak? Gini ya Bang ya, Injil itu ada 4. Yang gini Bang, Injil ada 4. Yang pertama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu kitab kawan-kawan ya. Markus itu juga Injil ya? Ya memang Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Injil. Yang bilang itu enggak Injil siapa? Abang udah pernah baca Markus 16, Bang? Oke, Markus 16 ayat berapa? Nah, di situ dari ayat 9 itu dari mana sumbernya yang bahasa Indonesia itu? Sampai 20. Irenaeus sudah mencatat terlebih dahulu sebelum Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus. Ya, kenapa? Iya, dari mana dia ngambil sumbernya? Iya, dari sumber yang asli. Mana yang aslinya? Yang disampaikan itu yang asli sebenarnya. Ya mana? Coba keluarkan datanya biar enak. Vatikanus dan Sinaiticus tidak menjadi landasan dasar, Bang. Masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan. Nah, itulah memang benar. Kalian bingung dengan kitabnya kan?
Jangan membahas sesuatu yang sudah diulang-ulang. Bang Ale. Bang, saya tanya sama Anda, Iya, Markus Bang Ale, 16, Markus 16 itu dari ayat 9 sampai 20 itu sumbernya dari mana? Iya, coba ayat 9 bacakan. Catat. Kodeks ada nanti pada abad keempat. Saya nggak ngomongin kodeks loh dari tadi. Ya, makanya jangan loncat jawabnya, pelan-pelan dulu lah. Iya, tolong jelasin, nggak usah ketakutan, Bang. Oke, dengar Bang Ali. Tadi Abang mengatakan satu-satu. Tolong satu-satu. Iya. Gini, tadi Abang mengatakan Markus berapa? Markus berapa? 16. Ini Kristen siapa yang mau jawab nih? Yang bisa menjelaskan dengan baik dan benar, silakan saya ikutin. Ya udah nih. Alif udah lari. Tunggu. Host Kamu diam tadi loh, host itu mengatur keadaan. Ya silakan brother. Bukan, saya paham bro, kamu mau lari, jadi larinya kemana? Loh kok mau lari sih? Kita sedang menguji Injil ini. Nah, Markus dari 16. Masalahnya selesai nggak? Bang, tolong bang, itu hostnya suruh diam dulu bang, brother. Ya, ini justru Ya udah lanjut kawan-kawan. Santai aja, kok aku nggak menghujat, kok nggak juga mengapa-apa gitu. Nggak ada yang menghujat di sini bro. Ya makanya kata saya santai aja bro, tenang aja. Santai, masalahnya kawanku. Ya wes, bro Gultom lanjutkan. Sekali ketakutan. Ini Bang Alif. Iya brother Gultom lanjutkan silakan. Bentar Bang Alif. Gini Bang Alif. Bang Alif yang membuat sumber-sumber orang Bang Alif yang menuduhkan kami. Udah, ya kami harus menuntut mana yang aslinya gitu loh. Kok Abang Alif pula yang menguji kitab kami? Justru kami ingin menguji kitab yang asli itu mana? Yang dibawakan si Isa itu mana Injilnya? Oke, berarti Anda juga tidak bisa menunjukkan kitab aslinya ya Bang ya? Apa urusanmu sama Injil kami? Injil yang sama si Isa itu mana? Ya, kalau kami tidak dituntut untuk mencari enggak gini Bang, kami itu tidak ada perintah untuk mencari, menuntut mana Injil Nabi Isa alaihissalam itu enggak ada. Nah, sementara Anda sendiri adalah punya kitab yang memang Anda pakai. Tadi Anda bilang Injil Markus, itu sudah Anda bilang. Silakan bacakan Markus 16. Itu aja Bang, saya nggak mau pusing. Kenapa jadi Abang sekarang yang Bang Alif, kebingungan? Bang Alif. Apakah di Al-Quranmu ada kenal Markus? Enggak. Apakah di Al-Quranmu kenal Markus? Tidak, udah saya jawab. Lalu kenapa kamu nuntut punya kami, kitab kami? Mana Injil yang asli? Abang bilang, Oke, saya tanya sama Abang. Yang membuat narasumbernya menyatakan dirubah-rubah tangan manusia. Ya tunjukkan aslinya dong, mana aslinya? Oke, orang saya udah jawab. Berbuat penuduhan, ya kamu buktikan dong. Jadi gimana nih, saya bisa ngomong nggak? Ngomong doang. Iya, saya ngomong. Nanti saya selesai gantian ya. Iya, sebentar. Jadi gini, Al-Quran itu tidak... Kalau gini Bang Alif. Bentar, Bang Alif. Kalau aku bilang nanti lanjut, baru Abang lanjut. Maksudku gini dulu Bang Alif. Tunjukkanlah Injil Isa itu yang kalian percaya itu mana aslinya. Yang dirubah-rubah itu yang mana. Oke, lanjut Bang Alif, tunjukkan. Oke, baik, terima kasih. Ya, di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk mencari kitab Injil yang pernah diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Perintahnya kami suruh mengimani kitab yang pernah diterima atau aturan, ketentuan yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau Bapak suruh nuntut saya mencari, saya tidak akan menemukan Pak. Tidak ada. Karena barusan kan disuruh mencari. Bro, santai bro. Bro, santai. Kan saya lagi disuruh jawab. Oke. Iya kan? Ya itu, makanya ketika dituntut untuk mencari, nggak ada juga perintahnya di Al-Quran untuk mencari. Kami disuruh mengimani bahwa Taurat itu pernah kepada Nabi Musa, Injil pernah kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu selesai. Dan semua yang diisinya adalah yang didakwakan oleh Nabi-Nabi itu, Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah itulah Injil yang kami imani. Kalau kawan-kawan Kristen, tadi Injilnya itu kan adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu sudah disepakati. Bahkan tadi kawan sendiri yang bilang. Nah, apakah di situ semua terjaga dan ada semua informasinya? Ketika saya tanyakan, coba bacakan di Markus 16. Itu aja. Kalau memang itu benar-benar adalah kitab Injil. Dan itu adalah ucapan Yesus. Kalian buktikan.
Oke Bang Alif. Sebentar Oke. Pak, sebentar. Oke Bang Alif. Sebentar Pak. Gini Alif, begini. Yang kita ingin tanya Alif ya, tentang keterangan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ya, di dalam surah Al-A'raf 157 itu keterangan yang benar atau keterangan hoax? Itu yang kita tanya. Keterangan di situ Muhammad namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Yang ingin kita tanya, keterangan Allah tersebut itu adalah kebenaran atau hoaks? Kalaupun itu adalah kebenaran, di mana bisa kita temukan? Kalau tidak bisa temukan, mungkinkah Allah itu tidak bisa menjaga, dalam tanda kutip Allah lemah? Itu yang ditanya. Silakan. Oke, saya jawab lagi berarti ya. Anda selalu menuntut temukan. Udah saya jawab. Injil Torah itu zaman Nabi Musa alaihissalam. Kami suruh nyari ke sana ke zaman 1000 berapa ya? Berapa tahun sih sebelum Masehi, lupa saya. Yesus kalau nggak salah Musa itu 500 tahun kurang lebih ya. Saya kalau salah koreksi. Masa saya harus nyari Torah itu menyampai 1000-an deh kalau nggak salah. Iya, saya tidak tahu, terus terang saya lupa. Nah, bagaimana saya harus mencari itu? Itu udah jelas. Tidak ada. Cuman tertulis zaman dulu. Sebentar, saya kasih kesempatan jawab dong. Saya kasih kesempatan jawab. Ya, jangan paksakan saya suruh jangan paksakan saya suruh mencari kitab yang pernah turun di zaman Nabi Musa sebelum abad Masehi dan zaman Nabi Isa alaihissalam di abad awal Masehi. Sampai kapan mencarinya nggak ada. Tetapi orang-orang dahulu itu mereka mengenalnya. Makanya ada yang sebagian itu datang ke tanah Arab. Itu selesai. Nah, itulah. Jangan tuntut kami. Saya bilang. Nah, sekarang pertanyaan saya, tolong dijawablah kawan-kawan Kristen. Tolong dijawab. Tadi bilang Markus 16 juga, Markus juga termasuk Injil di dalam keimanan Kristen. Sebentar, tunggu selesai lah. Tunggu selesai saya ngomong. Tunggu selesai sedikit lagi. Bang Ali. Ya, kalau udah tahu tujuannya kenapa nggak dijawab-jawab? Yaudah jawab ya. Jawab. Gini. Jadi itu artinya ya, keterangan yang Allah nyatakan di dalam Quran itu tidak bisa diverifikasi. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Lemah itu artinya. Begitu kawan. Silakan. Bang Herdi, saya udah bilang tertulis di Taurat dan Injil itu ke masa lalu. Kenapa disuruh tuntutannya sekarang 2000 tahun setelah di abad Masehi? Kan konyol. Bukan gini. Itu kan petunjuk. Kan konyol jadinya. Itu petunjuk. Iya, orang-orang dulu itu mengenal sekarang di dalam kitabnya. Ayat itu berlaku nggak buat umat Islam di zaman sekarang? Berlaku nggak? Oke. Loh, ayat ini berlaku, informasinya berlaku. Kalau berlaku bisa tidak diverifikasi pernyataan itu adalah kebenaran. Bisa tidak. Lah, kitabnya kan tidak ada sekarang. Kitabnya tidak ada. Kalau ayat itu berlaku. Tidak ada. Kalau ayat itu berlaku, bisa tidak pernyataan Allah itu diverifikasi di zaman sekarang. Nah, sekarang mana kitabnya? Kalau mau verifikasi. Kalau tidak ada, artinya hoax dong. Kamu cari sendiri dong. Loh, kenapa Anda bilang hoax? Iya, hoax. Kenapa Anda bilang gini loh Bang Ali? Oke, ini kata hoax ini, kata hoax saya kunci, kata hoax ini saya kunci dan ini berlaku buat kawan Kristen ya. Sekarang jawab pertanyaan saya Markus 16. Ini Bang Ali. Minta pertanggung jawabannya. Bang Ali. Dengar dulu. Loh, kenapa dari tadi kok Kristen nggak ada yang mau jawab ya? Apa yang Allah nyatakan di dalam Quran ternyata tidak bisa diverifikasi. Itu kebohongan namanya, kawan. Bro, kalau mau verifikasi, lari ke belakang ke abad sebelum Masehi, saya bilang. Kenapa Anda minta verifikasi ke sekarang? Mana buktinya, Bang? Pembuktian kan di Anda. Mana buktinya? Anda mengatakan, loh, di sini bukan suruh minta pembuktian. Anda jangan salah. Anda mengatakan nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil. Betul. Nah, katamu itu kan juga merupakan suatu petunjuk di zaman sekarang. Nah, kalau itu adalah petunjuk dan diimani ayat itu di zaman sekarang ini, bisa tidak diverifikasi pernyataan itu? Kalau kagak bisa, berarti hoax. Nah, ayo kita buktikan, cari sama-sama. Ada nggak Injil dan Taurat pada zaman itu? Ayo kita cari.
Gitu loh. Kan katanya lagi nuntut pembuktian. Ayo kita cari bersama. Loh, kenapa jadi Anda ketawa? Hah? Berarti memang Ketawa tidak ada kan dong. kitab Gini Injil tidak loh. ada kan? Nah, Gini, kalau Bang. Anda ketawa, Gini, konsekuensinya Bang Ali. bahwa kitab Injil itu sudah tidak ada. Gini loh Bang Ali. Iya kan, Anda Gini, sendiri Bang Ali. menertawakan loh. Anda Kalian sendiri yang- menertawakan kitab Anda. Dengar dulu Bang Ali, dengar dulu. Benar, Ya, dengar aku dulu. dari tadi Bang suruh Ali, dengar dulu, Tuhanmu tapi yang pertanyaan nggak pernah menyatakan dijawab. gini loh. Yang Tuhanmu yang menyatakan nabimu tercatat di Injil dan Taurat. Mana buktinya? Ditunjukkan dong. Jangan berdalih. Loh, Anda kan minta bukti. Kami sudah percaya Anda minta bukti. Silakan carikan Nah, dulu mana? kitab Taurat dan Injil yang pernah Mana? diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Carikan dulu. Oke, sekarang. Oke. Ya kalau tidak Saya ada memang akan berarti memiliki. kitab Sekarang Injil saya itu tanya. sudah tidak ada. Fix ya, tidak ada kitab Injil ya di dunia ini sekarang. Gini, Bang Ali. Ya berarti Markus pun bohong kalau gitu. Markus, Lukas, Yohanes pun bohong. Ntar Bang Malikil. Gini. Bahkan PL itu bohong karena Apakah tidak ada. Al-Quranmu mengenal Petrus? Dengar dulu, Bang Ali. Apakah Al-Quranmu mengenal namanya Yohanes, Markus, Matius, Lukas? Tidak menyebutkan nama-nama itu. Nah, ya udah, Bu. Berarti bukan Injil kami. Jangan kau tuntut ke Injil kami. Oke. Bang Alif, Saya ulangi. Al-Quran mengenal. Nah, ini Bentar. Bang Alif. pokoknya maju kena mundur kena ini beneran. Maju Bentar, kena Bang. mundur kena ini. Apa dulu? Jadi, Satu pertanyaan pun gak ada yang dijawab. apakah Aduh. di Al-Quran itu, dengar Bang, apakah Al-Quran itu menuliskan di situ Taurat itu ada namanya Keluaran, Imamat, ada ditulis di situ? Kejadian ada? Kalau nggak ada jangan tuntut punya kami, Bang. Loh, Nah itu yang ditanya kalian Bang kau Malikil, juga mana? jangan tuntut Kalau nggak saya, ada kau berarti juga. hoax. Kalau tidak ada juga Karena jangan tuntut Tuhanmu yang saya, ngomong, Bang. loh. Ya, Iya, itu kan Tuhanmu cuma yang saya itu. ngomong. Bang, oke. Saya udah bilang, Injil yang di... Saya udah berapa kali jawab tegas loh. Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yaitu adalah di mana Nabi Isa ya, di mana Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada umatnya, ya. Itulah bagaimana dia juga mendakwahkan gitu. Kalau minta pembuktian di kami, ya ada di Al-Qur'an, di surat As-Saff ada. Gitu loh. Di mana dia mengabarkan kepada Bani Israel akan datang namanya Ahmad. Susah Kalau payah tanya- kawanku, Nah, bro. Oke, gini. Saya tanya kawan Kristen, saya tanya kawan Kristen dari tadi, Bang, kawan Kristen tolong hargailah, saya tamu di sini, saya tamu hargai, saya bertanya, tolong injili kami juga orang Muslim, oke? Nah, pertanyaan saya sederhana tadi, Injil kalian itu adalah Markus, Matius, Lukas, Yohanes, itu Injil kalian. Pertanyaan saya, Markus 16 itu tolong jelaskan. Itu aja, itu kan Injil katanya. Oke, dengar Bang. Tolong dijawab Oke, dulu dengar. ya. Tolong dijawab. Terima kasih. Dengarkan dulu saya, Bang. Bang Alif, pertama Abang harus tahu dulu apa itu arti Injil. Ayo. Bang, Abang sudah jelaskan tadi, kita jangan suruh mundur. Injil di kitab Anda adalah Injil Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Oke? Bang, saya tanya apa arti Injil? Apa arti Injil? Kabar baik lah, nggak apa-apa kabar baik. Saya nggak mau polemik kok. Kabar baik yang gimana? Ya, kok malah ditanya lagi? Jadi suruh gimana dong saya jawabnya? Ya, saya harus dudukkan dulu pemahaman Abang tentang definisi dari Injil. Itu dulu, Bang, baru saya akan lanjut. Kalau saya bilang Injil Markus, berarti kabar baik Markus gitu. Aduh Bang, dengar ya Bang ya. Loh, Injil kenapa Anda terdiri- pusing sendiri dengan pertanyaannya, Bang? Dengar Bang, Injil itu terdiri dari 4, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Pertanyaan saya, apa arti dari Injil? Injil artinya kabar baik. Ada kabar baik Markus, ada kabar baik Matius, ada kabar baik Yohanes, ada kabar baik Lukas gitu ya. Bukan itu. Loh, Anda sendiri yang bilang. Saya bilang Bang, Injil kabar baik, tadi tidak disangka. Dengar. Kayak gimana sih? Bang, dengarkan dulu saya. Kita saling menghargailah. Iya, makanya jangan ngelucu, jawab aja lah. Dengarkan dulu. Injil itu
kalau abang tadi mengatakan kabar baik apa? Itu belum jelas. Jadi ini ya bang ya, arti Injil itu adalah pemberitaan tentang aktivitas penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus dari Nazaret, atau berita sukacita tentang Yesus. Itulah arti Injil. Oke, Mulai berarti yang dari kabar dia baik lahir, direvisi aja ya bang ya. Yang kabar baik direvisi aja ya. Makanya abang itu dengar ya. Enggak, abang jawaban itu, saya kabar baik direvisi apa enggak? Ya pastilah. Enggak. Itu ya udah. aktivitas. No, ada yang pasti, ada yang enggak. Mana nih? Sepakatin dulu. Dengan gini Kabar aja, baik sederhananya gini. Ya, kabar baik Iya dah musyawarah dulu. Bang Brother sama Bang Hati Nurani Gini. musyawarah dulu, sepakatin dulu. Boleh enggak Dengar. direvisi kata kabar baik? Kalau udah dibilang itu Yesus Kristus, berarti itu tentang menyatakan keselamatan umat manusia. Jadi hanya di Injil lah tentang cerita Tuhan Yesus. Kalaupun di kitab-kitab lain itu adalah buah dari pengajaran Yesus kepada bangsa-bangsa. Itu dulu bang. Oke, baik. Kita Terima harus kasih dudukkan. sudah saya terima Oke. jawabannya ya. Enggak harus Ya, sepakat jadi- mengenai revisi kata kabar baik ya. Nah, pertanyaan saya yang tadi Enggak. mengenai definisi Injil, Sama itu. hah? Sama aja. Ya udah kalau sama aja tadi jangan ditolak jawaban Kabar saya baik sama Bang Brother. keselamatan dari Yesus Kristus. Ya Abang udah itu iya. Jadi yang gantung. Gini. Abang mengatakan kabar baik keselamatan pada manusia melalui Yesus Kristus. Udah, bukan hanya kabar baik bang. Kalau hanya kabar baik itu diralat definisi yang singkat itu adalah kabar baik keselamatan pada manusia. Itulah Injil. Oke, bukan hanya kabar baik bang. Saya bisa aja mengabarkan kabar baik dari saya, tapi bukan menyelamatkan manusia saya. Gitulah. Oke, baik. Ya, udah makanya. Oke, saya hargai jawabannya, tidak ada masalah. Oke, jadi Injil itu kabar baik tentang Yesus gitu ya? Kabar Betul baik tidak? keselamatan. Kabar baik Masih keselamatan perlu revisi penyelamatan. lagi. Kabar baik penyelamatan, bukan kabar baik tentang Yesus, bukan? kabar baik. Waduh, kamu keselamatan itu sudah dibilang dalam nama Yesus Kristus mananya? Kok Iya, bukan makanya sih? saya bilang kabar baik tentang Yesus itu Kok udah bukan cukup angkat? belum? Makanya dibilang kabar baik keselamatan. Dalam Kabar keselamatan baik itu atas nama siapa? Hanya satu Tuhan yang bisa menyelamatkan, Yesus Kristus Tuhan. Udah. Itu Oke, maksudnya. baik. Kok susah-susah Baik kalau amat? gitu. Oke, baik. Baik. Ya, saya sederhana kok dari tadi ngikutin saya. Nah, ketika ya saya baca Matius 4:23 di situ bahwa Yesus pun berdakwah keliling kota ya ke bait-bait Allah, dia membawa Injil dia. Injil mana lagi yang dia bawa? Pertanyaan saya. Bawa Injil di situ. Mana ada? Oh, Di saya Matius bacakan berapa? ya. Silakan Matius 4:23. Yesus Matius pun berapa? berkeliling-keliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, Injil mana lagi yang dibawa oleh Yesus? Udah paham tadi arti Injil? Arti Injil tadi udah paham nggak? Injil itu kabar baik Nanti kalau ke dalam tentang Injil itu, keselamatan. gantilah. Memberitakan Injil ini, Nah, ini Injil pada itu bingung jadi sendiri sekarang. definisi Makanya tadi jangan tuntut saya Kok untuk bingung? mundur Coba mengenai memberitakan- apa itu Injil. Terus memberitakan sekarang kabar bingung baik, sendiri kawan Kristen keselamatan jawabnya. dengar dulu Bang Alif, biar ku terangkan kitabku. Kau nak apa Bang, kitabku? Jadi tadi gini Anda Bang. bilang, Dan Bang, sorry gini. memberitakan. Dengar Gini Bang, ya sebentar gini ya, sebentar. aku
2008 sudah aktif. 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 4 tahun ya, selisih 4 tahun, bro. Bikin Bro yang lebih dulu. sampai aku itu kan pernah ngobrol sama temen aku di Depok di Jakarta, sampai dikasih buku apa ya, dikasih Alkitab, malah Alkitab, aku dikasih Alkitab. Masih ada sekarang, masih aku sering buka kalau lagi debat sama teman-teman Kristen, Alkitab dengan Kidung Jemaat. Terus aku pernah ngobrol sama Kristen Jehovah, dikasih Alkitab versi mereka. Oh, berarti yang dikasih ke bro itu Alkitab cuma PB ya, bro? Perjanjian baru yang ada Kidung Jemaatnya. Ada yang Alkitab dengan Kidung Jemaat itu ada perjanjian lama, perjanjian baru ada. Oh iya, oh 2 buku. Ada enggak, 1 buku. Oh ada ya PPL dan PB sekaligus dengan Kidung Jemaat. Ini ada, waktu itu kan aku tinggal di Depok, di sana di Jawa Barat, itu tetanggaan sama orang Nasrani, dikasih Alkitab ini. Sampai sekarang ada. Terus sudah begitu ada yang dari Kristen Jehovah suka datang ke rumah ngasih apa namanya? Mungkin di abang Kristen Jehovah nggak diakuin bang ya? Oh iya, mereka lebih mirip dengan Muslim. Sama ini, aku pernah ngobrol sama Kristen Mesianik juga begitu, hampir sama dengan Kristen Jehovah. Oh, kalau Mesianik lebih dekat dengan kita. Kalau Mesianik. Aku pernah ngobrol sama orang Mesianik, maksudnya pernah ikut, dia kan kasih presentasi begitu kan, terus kita dengerin. Kalau Mesianik itu dia ngakuin bahwa Nabi Yesus itu cuma sekedar Mesaya. Iya, memang mereka menerima Yesus sebagai Mesias. Tetapi mereka tidak bisa pungkiri, Mesias yang dikatakan oleh para nabi ilahi. Dan memang orang Israel harus menyembah Mesias. Jadi mereka kalau memposisikan diri seperti itu, mereka dilema juga. Segala bangsa, suku bahasa mengabdi kepadanya. Kerajaannya ialah kerajaan Allah itu sendiri. Kerajaan kekal, kekuasaannya kekal. Oh, gitu. Jadi ketika mereka menerima Mesias sebagai penguasa di kerajaan kekal dan kekuasaannya kekal, nah otomatis mereka harus mengakui keilahian Sang Mesias. Raja di kerajaan Allah. Begitu, bro. Oke. Oh, pokoknya seru deh. Kalau zaman dahulu sih aku masih, tapi sekarang lagi sudah sibuk, sudah nggak seseru, nggak seintens kayak dulu. Kalau dulu walaupun cuma zaman Facebook, tapi ya Allah kadang-kadang sampai mau seharian penuh di depan laptop, depan komputer. Iya, saya justru bro lewat diskusi-diskusi seperti itu, akhirnya saya terdorong untuk belajar Alkitab. Oh gitu. Jadi saya sejak 2011 itu belajar terus Alkitab sampai hari ini. Oh. Sampai saya juga pernah ke Gramedia beli buku ke Gramedia itu namanya The Gospel of Judah, Injil Yudas. Saya beli di Gramedia, ada ini. Oke, gitu dulu dah bang, nanti insya Allah ketemu kapan lagi kak. Saya masih ada kerjaan. Oke bro, thank you bro. Oke, kita orang sama Pak Saudara, no? Iya, orang sama Pak Saudara. Manado pe moto itu bro. Oke, siap. Moto orang Manado itu, orang sama Pak Saudara. Oke, siap. Gorontalo kan dulu bagian dari bagian dari Manado. Oh iya, kalau Gorontalo masih bagian Sulawesi Utara dulu satu. Iya. Oke, terima kasih ini semuanya. Bolmong ada rencana juga kan? Mau buat apalah Bolmong Raya Provinsi. Oke, siap bang. Oke, makasih bang ya. Salam buat Bang Jaya. Setia, mohon maaf kalau ada kesalahan sama moderator. Kalau ada kesalahan, ada yang ngakitin. Pokoknya cuma di stop sampai di diskusi aja. Iya, betul bro. Oke, terima kasih. Selamat undur diri. Salam semuanya. Ya, shalom. Wah, Pak Toro ini ada kesibukan ini atau ketiduran?